Ya, pemirsa Happiness, kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah membahas mengenai 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah kata-kata pujian, yang kedua adalah waktu ya, waktu yang berkualitas, 3 adalah tindakan pelayanan, yang keempat adalah hadiah, ya, dan yang kelima adalah sentuhan fisik. Ya. Nah, Kawam tadi adalah sentuhan juga ya. Nah, kalau anak-anak tuh biasanya ketemu anak-anak, apa sih bahasa cinta anak-anak yang paling sering Kak Awam merasakan tuh yang seperti apa biasanya kalau dari anak-anak? Gitu. Ya kalau dari anak-anak ini pujian ya, itu sudah pujian. pasti pujian ya. Seperti Patino Sidin juga ya. Iya, Ya, bagus. Gitu, bagus. Tapi tetap saja memang juga seperti harus lebih spesifik ya. Iya. Bagusnya harus bagus apa? Betul. Kalau Patino Sidin kan apa? Bagus ya Bagus, udah ya. bagus saja. Bagus kalau gitu. Nah kalau ini misalkan kita dalam bercerita itu memang harus selalu menyapa anak-anak ketika misalkan anak-anak tidak fokus misalkan ya. Nah itu caranya itu ada cara mengkondisikan anak kan misalkan. Hai, lihat, wah bajunya bagus sekali karena warnanya merah. Nah nanti teman-temannya langsung nengok karena apa? Kita menjadikan dia sebagai objek apa namanya pusat perhatian ya. Sehingga fokus kembali dan kita memberikan apresiasi ya? jadi dianya juga senang gitu. Oke, ini banyak trik-triknya ya, jago loh Kak Awam. Nah, Mas Arfan ini berkaitan dengan bagaimana mengenali bahasa cinta pasangan. Apakah bisa dikenali dengan bagaimana pasangan itu menunjukkan bahasanya kepada kita? Itu dia. Bisa ya? Itu dia, karena dia setiap orang selalu menunjukkan cintanya pada orang lain dengan menggunakan bahasanya dia. Iya. Oke. Gitu. Kalau istri saya menunjukkan dia mencintai saya, salah satunya adalah dengan memberikan hadiah-hadiah kecil. Itulah dia menunjukkan ini kode lah, kode ya. Sebetulnya. Oke. Kalau Mas Awam istrinya memberi kode apa tuh biasanya? Bahasa cintanya seperti apa? Bahasa cintanya ya apa ya? Jadi bingung ya. Aji pikir dulu. Apa udah punya anak? Ya? Sudah 3. 3. Ini beda-beda nggak kalau ditolak? Beda, sangat beda. Jadi kalau saya bicara dengan yang pertama itu anaknya lebih cool ya, pendiam. Beda dengan yang kedua. Kedua itu karena memang dari kecilnya memang tangki cintanya hampir sama dengan saya ya. Hampir sama karena lebih gampang jadi interaksinya ya. Betul, interaksinya sangat mudah. Terus seperti saya juga mau ke sini juga, ayah harus ngikut. Oh jangan besok saja gitu karena sudah malam. Ketiga ini belum terlalu ketahuan, masih aman kanak-kanak. Oke, baik, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Happiness. Selamat malam, Bapak. Dengan siapa di mana, Pak? Bapak Yusuf di Jakarta. Silahkan Bapak pertanyaannya. Saya mau bertanyakan Mas Arfan nih. Ya. Silakan Bapak. Mas Arfan, Mas Arfan bahasa tidak harus dimiliki itu seperti apa Mas Arfan? Kenapa Pak? Bisa diulang agak terputus-putus? Kita sering mendengar kita tidak harus memiliki. Iya. Pada dasarnya kita menyayangi orang tersebut, tapi pada komitmennya lebih dalam bosnya ya. Pada dasarnya kita akan kembali ke kehadiran ilahi. Iya. Jadi bahasa tidak harus memiliki menurut Mas Arfan seperti apa? Bagaimana? Baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Bahasa cinta yang tidak harus memiliki. Nah, ini cinta yang mana nih? Bingung juga saya jawab. Karena kalau Mas Arfan kemarin menjelaskan bahwa kalau cinta birahi biasanya memang harus memiliki. Harus memiliki dong. Iya. Tapi, kalau cinta tidak memiliki ya berarti ya ditolak kan. Gitu ya. Tapi kalau cinta yang sifatnya lebih universal, yang membahagiakan. Yang membahagiakan adalah cinta yang melepaskan. Oke. Iya, membiarkan orang menjadi dirinya sendiri. Oh, itu yang justru membahagiakan. Itu yang Kalau kita bisa melepaskan. Betul. Tidak posesif gitu ya. Tidak posesif, ya. Karena kalau posesif dan ditolak itu jadi tidak senang kita pastinya ya. Tapi apakah dengan orang yang misalnya orang yang kemudian kalau kita bicara cinta birahi, tetap kita bisa menggunakan bahasa-bahasa cinta kita untuk tadi karena kita memberikan cinta, oksitosin juga mengeluarkan hormon-hormon bahagia. Iya pasti, pasti. Jadi bahasa cinta ini akan sangat kena sekali kalau kita gunakan dengan pasangan kita dan dengan orang-orang terdekat kita di rumah gitu. Ya, kalau di kantor juga sebetulnya bisa itu. Cuman yang sentuhan fisik gitu yang tidak terlalu. Kalau orang yang nggak deket-deket apa susah gitu ya. Susah ya. Apakah ini juga bisa bahasa cinta ini yang kita gunakan juga untuk mendekati orang-orang yang bekerja dengan kita, artinya supaya hubungan kerja lebih lancar dan lain sebagainya dengan mengenali bahasa dia. Sangat bisa ya. Saya punya bawahan misalnya yang bahasa cintanya adalah kata-kata pujian. Kita sampaikan kata-kata pujian di depan banyak orang gitu ya, yang sincere dan spesifik.
dia jadi tambah semangat gitu. Ada lagi bawahan saya misalnya yang bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas. Dia lebih seneng nggak usah di depan umum lah, dipanggil gitu ya. Saya tahu ya, diajak ngobrol. Jadi saya punya waktu loh sama dia gitu. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit ya, tapi itu sangat berarti buat dia gitu. Tapi hebat banget ya Mas Arfan ya, kita mengenali pasangan aja susah ya, bahasa cintanya apa ini ada boleh sesuatu dikenali bahasanya. Harus ya. Ya. Kalau kita ingin sukses gitu dalam berhubungan, bersinergi gitu. Harus memang. Baik. Memang itu ada effortnya, tapi itu adalah sebuah investasi sebetulnya. Oh baik, Ya. Jadi bahasa cinta yang kita kenali itu adalah sebuah investasi. Baik, ini sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali. Kak Awam, boleh dong sharing kepada kita bagaimana Kak Awam sehari-hari bisa memberikan cintanya kepada anak-anak dalam pekerjaan Kak Awam? Oh iya, jadi anak-anak di rumah memang kita sering diberikan satu kejutan-kejutan ya, kejutan baik kita mau pergi atau pulang dari bepergian, terus kemudian kejutannya itu dalam bentuk ya sebetulnya bisa juga sentuhan maupun juga pujian-pujian gitu. Jadi anak-anak itu merasa dekat gitu dan merasa dekat dengan kita karena kita selalu menggunakan ya waktu-waktu berkualitas kita untuk mereka. Gitu. Jadi digunakan semua bahasanya. Semua bahasanya. Mas Arfan, silakan kesimpulannya. Ya, jadi cinta itu adalah sebuah niat ya, sebuah intention gitu. Tapi masalah kita dalam hubungan antar manusia itu adalah ketika cinta kita tidak mendapatkan tanggapan yang kita inginkan gitu. Nah, dengan diskusi pada malam hari ini kita jadi tahu bahwa bukan cintanya yang salah, tapi proses komunikasinya yang bermasalah. Jadi PR bagi kita semua sesungguhnya adalah mari kita kenali bahasa cinta orang-orang terdekat kita saja, ya baik di rumah maupun di kantor. Karena kita harus berkomunikasi untuk bisa bersinergi kan. Bagaimana kita menciptakan komunikasi yang berkualitas kalau kita tidak tahu apa bahasa cinta orang lain. Oke, baik pemirsa Happiness. Untuk pemenangnya karena jumlah penelponnya pas ya. Pas ya, ada 4 orang. Tapi yang mendapat buku adalah penelpon yang pertama. Iya. Oke, baik, selamat untuk Anda semua dan terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. Kawam, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan pemirsa tak terasa ya, 60 menit sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda baik melalui telepon ataupun juga pertanyaan melalui Facebook ya. Tapi yang mendapat hadiah adalah yang bertanya melalui telepon. Mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan bisa kirim ke akun Twitter kami di @happinessarfan dan juga Facebook kami di Happiness with Arfan Pradiansyah @yahoo.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Mas Arfan Pradiansyah dan juga Kak Awam Prakoso serta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan if you wanna be happy now.